Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, para jamaah hadirin hadirat yang insya Allah senantiasa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak orang di antara umat Islam yang gelisah dengan doanya. Dia merasa terburu-buru dengan doanya. Dia berharap berdoa lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa kita setiap tahun mendoakan saudara-saudari kita di Palestina, tapi doa kita tidak dikabulkan? Masa di antara 1,5 miliar umat Islam setiap hari, setiap tahun, bulan Ramadan, di waktu-waktu mustajab, berdoa untuk saudara-saudari kita di Palestina, tapi mengapa sampai saat ini belum diangkat apa yang ditimpa oleh kepada mereka dari orang-orang kafir itu? Ada apa di dalam diri kita? Apakah dalam ucapan doa kita yang salah, atau kesalahan itu dalam diri kita? Kalau doa itu sesuai dengan ajaran Allah dan Nabi SAW, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kembalilah kita mengoreksi diri kita. Mengapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu? Kenapa Allah tidak mengirimkan burung ababil kepada orang Israel itu? Atau orang-orang Yahudi yang ingin menghancurkan Masjidil Aqsa? Sebagaimana Allah mengirim burung ababil kepada pasukan Abraha Al-Habasyi. Kalau kita menelitinya secara ilmiah, bahwasannya pas di tahun gajah tersebut ketika Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah, belum lahir Nabi. Belum ada umat yang bisa membela Masjidil Haram, khususnya Baitullah Al-Haram, Ka'bah. Tidak ada satupun yang bisa membela. Maka ketika Abraha menuju ke Makkah, dia mengambil onta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang Abdul Muttalib meminta ontanya dikembalikan. Kata Abraha, Anda datang untuk meminta onta, bukan mencegah saya tidak menghancurkan Ka'bahnya Allah. Kata Abdul Muttalib, Ammal iblu fahiyali, wa ammal bait falahu rabbun yahmi. Onta ini milik saya tuannya, saya yang punya. Kalau Ka'bah ini milik Allah dan Allah yang ngurus, Allah yang ngatur. Karena pada waktu itu, pada saat itu belum lahir Nabi. Belum ada pasukan, belum ada gerakan jahat untuk bisa membela Ka'bahnya Allah. Tapi saat ini, kenapa Allah tidak mengirimkan burung ababil? Karena umat Islam 1,5 miliar, tapi tidak ada satupun yang bergerak untuk bisa membela Masjidil Aqsa. Tidak ada bedanya kita kalau kita mensia-siakan atau mendiamkan Masjidil Aqsa, berarti sama kita mendiamkan Masjidil Haram. Tadi guru kita Ustaz Amr Faisal menyampaikan, Surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dua masjid yang tidak bisa dipisahkan. Kiblat kita pertama, haram yang ketiga, tanah suci ketiga adalah Baitul Maqdis atau yang disebut Masjidul Aqsa. Mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW berpesan, Ya Mu'adz, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Wahai Mu'adz, berbaikilah sumber hartamu, insya Allah doamu akan mustajab. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Quran. Tafsir Ahkamul Quran. Dan diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan diceritakan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Awliya. Dan sanadnya sahih. Salah satu ulama ahli ibadah, ahli zuhud namanya Ibrahim bin Adham. Beliau melewati pasar Basrah di Irak. Kemudian orang pada mengelilingi beliau itu. Mendengarkan ini siapa? Ibrahim bin Adham, salah satu ulama terkenal. Biasa orang kalau ketemu dengan ulama meminta doa, minta ada pertanyaan, minta hajat, subhanallah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendatangi Ibrahim bin Adham. Wahai Ibrahim, Allah menyuruh kita berdoa. Dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Kami sudah berkali-kali berdoa, tapi mengapa doa kita tidak dikabulkan? Apa jawaban beliau? Sangat cerdas. Kita ingin menerapkan ini. Hal-hal yang disampaikan oleh beliau di saat ini, di zaman ini. Dalam diri kita masing-masing kita cek. Apakah masih ada kesalahan yang disebutkan oleh beliau itu? Kalau masih ada harus kita perbaikinya. Kalau belum diperbaiki, nggak bakalan doa kita diterima. Kata Ibrahim bin Adham, li'anna qulubakum matat bi'asyrati asya. Hati kalian mati karena 10 hal. 10 hal itu menyebabkan doa kita tidak dikabulkan.
Yang pertama, araftumullaha wa lam tuaddu haqqah. Kalian sudah mengenal Allah, mengenal kebesaran keagungan Allah, tapi kalian belum memenuhi hak Allah. Salatnya masih kurang. Salatnya dia setiap hari mungkin salat 2 waktu, 3 waktu. Tapi dia terus berdoa, ya Rabb kabulkan doa saya. Apakah Anda sudah memenuhi permintaan Allah lebih dahulu? Sudah tunduk kepada perintahnya Allah lebih dahulu? Itulah yang pertama. Yang kedua, za'amtum hubba nabiyyikum wa taraktum sunnatah. Kalian mengaku cinta kepada sunnah Nabi, mencintai sunnah Nabi, tapi kalian meninggalkannya. Tidak pernah menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Kalian rajin membaca Al-Quran, tapi kalian tidak mengamalkan isinya. Kalian tidak menghayati, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang keempat, akaltum ni'amallahi wa taraktum wa lam tashkuruhu 'alaiha. Kalian rajin makan dari nikmat Allah, tapi kalian tidak pernah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya. Yang kelima, araftum anna syaitana lakum aduwwa wa wafaqtumuh. Kalian sudah mengetahui, meyakini bahwa syaitan adalah musuh nyata buat kalian, tapi kalian masih membenarkan semua yang disampaikan oleh syaitan. Yang keenam, kalian selalu mengatakan tashtaquna lil jannah wa lam ta'malu laha. Kalian selalu mengatakan kami rindu surga, tapi kalian belum berbuat untuk surga tersebut. Belum ada amalan yang cukup membuat kalian bisa masuk surganya Allah. Kalian mengatakan bahwa kalian takut kepada neraka, kalian tidak pernah menjauhi diri kalian dari api neraka tersebut. Kalian tahu bahwa kematian adalah benar dan hak, tapi kalian tidak pernah mempersiapkan diri kalian. Alimtum annal mauta haqq wa lam tasta'iddu lah. Kalian sudah tahu bahwa kematian hak, tapi kalian belum mempersiapkan diri. Kalian setiap hari mengubur saudara-saudari kalian, tapi kalian belum ambil ibrah, mau'izah, nasihat buat diri kalian bahwa besok kita akan mati. Kalau saya sering makan duit haram akan ditanya oleh Allah nanti. Ada dalam hadis Sahih Tirmidzi. Tidak akan bergeser kaki kita sampai ditanya. Salah satunya adalah apa? Ma lahu min aina anfaqah, min aina akhadahu wa fima anfaqah. Dari mana Anda mendapatkan dan kemana Anda salurkan itu uang? Yang terakhir, yang ke-10. Ishtaghaltum bi'uyubik nasi wa taraktum uyubakum. Itulah yang penyakit umat Islam. Setiap hari kalian berusaha mencari kesalahan dan kekurangan, aib umat Islam, saudara-saudari kalian. Setiap hari rajin kita membongkar rahasia hamba-hamba Allah, saudara-saudari kita yang muslim. Tapi tidak pernah kita mengoreksi diri kita sendiri. Setiap hari masuk kantor cari kesalahan, siapa yang terlambat? Dia masuk dia cari kesalahan, siapa yang tidak masuk, siapa yang terlambat, dan lain sebagainya. Seorang suami mencari kesalahan buat istrinya. Seorang istri mencari kesalahan buat suaminya. Anak mencari kesalahan orang tua mencari kesalahan buat anak. Sampai kapan umat Islam beres? Sedangkan kita saling mencari kesalahan, bukan menutupi aib. Allah sendiri yang Maha Agung Subhanahu wa Ta'ala menutupi aib dan kekurangan kita. Pernahkah para jamaah ketika melakukan dosa dan maksiat ada bau keluar dari tubuh kita? Tidak pernah. Itulah bukti Allah kasih sayang kepada kita. Tapi kalau kita umat Islam, selalu kita bongkar rahasia-rahasia hamba-hamba yang lain. Bukan kita berusaha menutupi, berusaha menasihati agar Allah turunkan pertolongan kepada kita semua. Selama 10 penyakit tersebut masih ada dalam tubuh umat Islam itu tidak akan mendapatkan kemenangan. Umat Islam ini kalau tidak berusaha untuk mewujudkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan akhlak Islam rahmatan lil alamin, menerapkan akhlak rahmatan lil alamin yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang mukmin maupun kafir, Islam tidak akan menang atau umat Islam tidak akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.